Tabik pun salam jumpa pemirsa. Senang sekali rasanya saya Imas Abelia dapat menjumpai Anda semuanya di program Dialog Khusus hari ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita ramai sekali untuk para narasumber yang hebat. Yang pertama, selamat siang Bapak Sumarsono. Selamat siang. Beliau adalah sebagai Ketua DPRD Lampung Tengah. Kemudian selamat siang Ibu Sirna Puspasari Siregar, SEMM. Beliau adalah Direktur Operasional dan Kepatuhan dari Bank Syariah Rajasa Lampung Tengah, merupakan Perseroda. Kemudian selamat siang untuk Bapak Kadis Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan Lampung Tengah dan Hortikultura, Bapak Insinyur Jumali, Selamat MPP. siang. Selamat siang Bapak. Iya. Kemudian selamat siang untuk Bapak Suwarno. Beliau adalah penyuluh Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian juga selamat siang untuk Bapak Selamat, luar biasa di kesempatan hari ini. Beliau adalah petani sukses, terutama petani singkong ya Pak ya. Kemudian selamat siang untuk Ibu Risa juga, mendampingi Bapak Kadis ya di kesempatan hari ini. Baik Bapak, Ibu sekalian, kita bincang-bincang di kesempatan hari ini. Temanya unik sekali, yaitu mengenai budidaya singkong. Ya. Untuk Bapak dulu, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Kamu gimana, Bel? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Bagaimana nih Pak untuk mensupport para petani yang akhir-akhir ini katanya marak sekali, banyak ya, tidak banyak sebenarnya, banyak keluhan-keluhan yang mereka lontarkan mengenai mungkin harga singkong, mungkin tentang hama dan sebagainya. Bagaimana pendapat Bapak? Baik, terima kasih Abel ya. Singkong ini kan bagian daripada tanaman pangan. Ya. Dan hari ini, tahun ini, pangan mengguncang dunia. Maka hari ini saya sengaja mengundang Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, Bapak Haji Insinyur Jumali MIP. Ya. Kemudian saya juga minta kehadiran dari pihak perbankan untuk nantinya memberikan support program-program apa kepada para petani kita. Dan itu ada pelaku petani singkong, Bapak Selamat Haji dari Kecamatan Terbanggi Besar, didampingi oleh Profesor Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Lampung Tengah beserta staf Ibu Raisa. Intinya singkong ini adalah tanaman pangan yang ada sejak dahulu kala. Iya. Sebenarnya sangat mudah membudidayakannya. Tetapi karena seiring berjalannya waktu terkait dengan terus dilakukannya dengan lakukan penanaman tanpa perbaikan lahan dan lain sebagainya, maka harus ada budidaya dengan pembaharuan teknologi dan lain sebagainya. Di samping di hilir, petani ini sampai hari ini kan hanya memproduksi. Sementara singkong ini karena begitu strategisnya, bisa untuk makanan ternak, bisa untuk makanan manusia, Iya. bisa untuk olahan makanan. Setelah singkong tersebut diolah lagi, diambil acinya. Nah, acinya ini kebetulan yang bisa mengolah dengan skala besar hari ini adalah para pengusaha, pengusaha tapioka, pabrikan. Nah, inilah kenapa kita harus hadir, bagaimana petani ini diedukasi, bagaimana hasilnya maksimal, tetapi biaya produksinya minimal. Iya. Petani kita dalam 1-2 bulan ini, karena kemarin kita kena kemarau sehingga ada kemunduran daripada musim tanam. Pancaroba nih Pak. Hari ini bulan 5, ya. Mereka baru tanam di bulan 11 paling cepat, bahkan ada yang di bulan 12. Ya. Sementara mereka dalam 1 bulan, 2 bulan ini, petani kita ini kan rata-rata petani gurem. Mereka membutuhkan uang, dan uang ini kebutuhan mereka hanya untuk kebutuhan anaknya sekolah, untuk daftar sekolah yang lulus SD, SMP, dan SMA. Dia punyanya cuma itu. Maka saya juga mengundang Bank Rajasa untuk hadir. Sebetulnya saya juga mengundang perusahaan tapioka, tapi karena ada agenda lain dan undangan baru kita sebarkan hari kemarin,
mendadak ya. Mereka minta dijadwal ulang. Hari ini mereka butuh dana talangan itu karena singkong ini pada saat dicabut dengan usia 5-6 bulan, singkong ini kandungan acinya itu belum ada. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, sehingga pabrik akan membuat potongan yang cukup besar. Sementara kadang-kadang petani atau pelaku usaha singkong, kalau petaninya saya yakin jujur, karena mereka butuh uang, mereka biasanya dijual dengan harga murah. Jual dengan ditebasin kepada para pelaku yang memiliki mobil atau kuli. Ditebasin 1 hektar paling 10-12 juta karena memang umurnya masih 5-6 bulan. Iya. Nah, inilah yang harus kita edukasi. Sementara si pelaku tadi berlaku curang juga. Curangnya seperti apa? Karena singkongnya di luar daripada prediksi, maka dia pada saat dicabut, dia akan potong singkongnya itu berikut batang singkong. Setelah itu ada juga yang nakal, setelah dimuat ditambahi dengan tanah. Jadi tambah berat ya Pak ya? Nah, dia jual tanah dengan harga singkong. Tidak jujur berarti. Nah, ini yang harus kita edukasi, ini yang harus kita jelaskan. Jangan sampai, saya yakin 1-2 bulan ini harga singkong akan jatuh. Itu dia. Nah, untuk mengantisipasi inilah makanya kita adakan diskusi dengan berbagai pihak untuk mengedukasi ini bagaimana pihak perbankan hadir, difasilitasi pemerintah daerah dalam ini kepala dinas pertanian juga boleh, perusahaan dengan mekanismenya boleh, kasih dana talangan kepada petani saya sepanjang beliau memang mereka ini memang memiliki tanaman singkong. Iya, benar Pak. Dengan catatan nanti dibuat perjanjian mereka akan mencabut di usia 10. Dan nanti kita buktikan kalau memang kita laksanakan, nanti kita kasih sampling saja. Iya. Singkong dengan usia 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, setelah kebutuhan dia kita cukupin dan nanti kita beli singkongnya pada usia 10 dan 5 bulan, lebih menguntungkan mana? Singkong ini dengan usia 7 bulan dan 11 bulan dengan rentang waktu yang 3-4 bulan ini. Kalau pihak perbankan tentu dengan berbunga ya Bu ya. Karena ada marginnya kan. Nah, tetapi kan pemerintah sudah menyiapkan scheme kredit kur. Betul. Ada musiman. Nah, ini saya minta hadirnya. Kalaupun nggak bisa merata, sampling. Iya. Ya. Betul, Pak. Tapi saya minta petani saya juga jangan nakal, nanti singkong orang juga yang diomongin ke penyedia, kan? Benar. Nah, itu Iya, intinya itu. Nah, dengan edukasi yang seperti inilah harapan saya potensi konflik antara petani dengan pengusaha tapioka yang nanti merembet kepada pemerintah tak hadir, pemerintah nggak melakukan apa-apa. Nah, ini akan bisa kita minimalisir. Nah, petani ini kebutuhannya kan hanya kebutuhan dia sekedar hidup, bisa menyekolahkan anak. Iya. Sementara menyekolahkan anak itu tujuannya adalah supaya anaknya pintar. Dan itu sesuai dengan Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa, tugas kita semua. Terkait potensi konflik, Mukadimah juga menjaga ketertiban umum. Terkait dengan kesejahteraan rakyat, sama, mensejahterakan rakyat. Nah, ini kita bingkai semuanya, kita nggak bisa berdiri sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri, tapi tetap bergandengan tangan, berdiskusi. Ayo kita adu wawasan, gagasan dengan aksi nyata ini. Itu intinya. Itu keinginan saya. Kenapa saya mengundang Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, Bapak Haji Insinyur Jumali MIP, yang didampingi oleh itu profesor itu PPL dengan pengalaman pangkat tertinggi di Lampung Tengah. Mentok, udah nggak bisa menaik pangkat lagi beliau itu. Artinya pengalaman di petang-petang tidak perlu diragukan lagi. Luar biasa. Cuman ya, karena Pak. selama ini mungkin belum ada yang mengapresiasi atau apa memaksimalkan kinerjanya karena kembali nanti anggaran. Nggak mungkin beliau jual sapinya hanya untuk mengedukasi masyarakat, hanya untuk jalan ngurusi rakyat. Pemerintah harus hadir di sini kan gitu. Sementara anggaran dari Dinas Pertanian potongin terus ya Pak Kapdis ya.
Nah, Baik, intinya Bapak, Masya itu. Allah, terima kasih banyak. Pengetahuannya, edukasinya ternyata luar biasa, Bapak. Jangan-jangan dulunya pernah ya jadi petani singkong. Bahkan mungkin bukan petani singkong yang suppliernya ya, Pak ya. Gitu ya. Baik, Bapak, terima kasih penjelasannya luar biasa sekali. Selamat siang dulu untuk Bapak Insinyur Jumali MIP. Selamat siang, ya. Ibu. Saya ingin bertanya nih Pak ya mengenai ketahanan pangan. Bagaimana menurut Bapak sebagai Kadis ya untuk menjaga, kemudian peran Bapak itu seperti apa? Bahkan juga memotivasi petani-petani yang ada di Lampung Tengah supaya lebih bersemangat lagi menanam singkong. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami dari Dinas Ketahanan Pangan tentu sangat mengapresiasi kegiatan hari ini yang diinisiasi oleh tidak hanya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, tapi selaku pelaku usaha di sektor pertanian. Jadi banyak hal yang diceritakan oleh beliau, tidak hanya kebijakan saya perhatikan, tetapi persoalan-persoalan yang muncul yang mereka sebagai pelaku merasakan langsung, sehingga perlu sinergitas antara pelaku usaha di sektor pertanian, dan itu tugas kita di Dinas Pertanian menjaga supaya itu tetap sinergi antara petani, ada apa namanya pelaku usaha atau pihak perusahaan, ada pemerintah di situ, sehingga terjadi apa yang disebut dengan yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Nah, tentu kalau cerita peran kita di sektor pertanian di Dinas Pertanian, memang kita menjaga barisan yang paling depan di sektor pertanian itu, menjaga supaya tetap pertama swasembada pangan, ketahanan pangan, dan daulat pangan. Nah, ini akan kita kejar. Swasembada pangan kita alhamdulillah, karena memang Lampung Tengah itu merupakan kabupaten yang menjadi andalan lumbung pangan Provinsi Lampung. Dan Provinsi Lampung adalah lumbung pangan nasional. Kalau beras, kita menjadi andalan 1 di Sumatera dan 5 di nasional. Setelah Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, kita dalam rangka menjaga ketahanan pangan itu tidak saja cerita tentang beras atau padi. Ada beberapa komoditas lain yang bisa sebagai substitusi dari beras itu sendiri. Antara lain jagung dan singkong. Di Lampung Tengah, singkong itu merupakan komoditas yang paling tinggi. Ya, baik dari aspek tanaman, luas tanam, dan budidayanya. Kenapa demikian? Indonesia ini produksi singkong itu hampir 14 juta ton. Itu Republik Indonesia. Dan 6 juta ton itu ada di Lampung. Supply-nya itu Lampung. Kira-kira angkanya hampir 40%. Dan 40% Lampung dari angka 6 juta itu, 3 juta itu di Lampung Tengah produksi singkongnya. Jadi mau tidak mau, Lampung Tengah ya harus kerja keras, kerja sama, dan kami didukung oleh tokoh kita di Lampung Tengah yang sekarang menjabat Ketua DPRD. Nah, ini sangat mensupport buat kami. Karena apa? Menjaga ketahanan pangan itu nggak mudah. Nggak mudah, karena kita berhadapan dengan, kita nggak bisa nanam, yang nanam ini kan petani. Dan kita selalu harus menjaga supaya bagaimana petani itu bisa terus, dia bisa berbudidaya. Katakanlah misalnya pada saat COVID kemarin, kalau petani itu nggak tanam, nggak sehat, kita ini tewas semua. Dan kita lihat kemarin pada saat COVID itu, siapa yang banyak kena sakit? Petani malah enggak. Sehat ya Pak, ya, berjemur ya. Karena dia selalu Gak ada urusan dia. Ada urusan karena dia selalu bekerja dan mendapatkan semangat tinggi, dan dia bekerja untuk orang banyak, sehingga tangan-tangan Tuhan itu turut melindungi, menjaga supaya mereka tetap berproduksi. Nah, itu. Kemudian kita memang dari sektor
pertanian, sektor pemerintah itu memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam rangka menjaga ketahanan pangan ini. Baik di hulu, di hilir. Nah, di aspek hulu itu kita tentu ada namanya budidaya tanaman singkong. Budidaya tanaman singkong ini ya tidak lepas dari agroinput, misalnya pupuk. Nah, ini kemarin kita udah jerit-jerit ini sama Pak Ketua, tolong ini diperjuangkan Pak Ketua. Karena apa? Pupuk subsidi ini nggak berpihak lagi kepada singkong. Nah, makanya dalam kesempatan talk show ini juga kami ingin nggak bosan-bosan juga ini melalui Pak Ketua, tolong ini juga nanti kita langsung diperjuangkan. tanya dengan pelaku usaha. Iya, agroinput itu karena penting pupuk itu. Karena tidak akan mungkin dia berproduksi sampai dengan 60 ton misalnya kalau tidak ada pupuknya, Pak. Nah, perbaikan teknologi itu awalnya itu budidaya tanaman sehat. Budidaya tanaman sehat itu awalnya dari asupan. Jadi tanaman itu perlu asupan juga, Bu. Bukan kita aja yang perlu gizi sehat. Ya, tanaman juga perlu bergizi sehat. Makanya kata Pak Ketua tadi, tidak akan ketemu kita singkong yang sebesarnya ini kalau pupuknya nggak ada. Iya, benar sekali. Nah, itu. Kedua, dari sisi misalnya pasca panen. Tentu tadi dijelaskan oleh Pak Ketua pengalaman para petani kita itu ya karena pertimbangan ekonomi dan lain-lain hal, makanya penanganan pasca panennya itu tidak sesuai dengan anjuran dari teman-teman penyuluh. Mestinya kalau singkong itu minimal 11 bulan, 12 bulan itu baru dicabut dengan harapan kondisi saripatinya itu yang untuk aci itu dia lebih tinggi dan kandungan yang lain-lainnya juga lebih tinggi. Nah, ini kita enggak 6 bulan, 5 bulan kadang-kadang sudah dicabut. Nah, sementara hari ini harga singkong hitungan saya udah 1.700, tapi itu tidak dinikmati oleh petani. Kenapa? Ya karena itu tadi salah satunya ya gimana mau dapat harga 1.700 sementara kualitasnya, umurnya itu tidak sesuai dengan harapan pabrik. Nah, oleh sebab itu makanya kita mendorong bagaimana supaya sinergitas antara pelaku usaha pertanian itu harus dibangun. Hari ini Pak Ketua tadi sudah mengundang dari pihak swasta, tapi hari ini juga mungkin berhalangan dan harapan kita supaya di pertemuan besok dia harus hadir. Gitu, sehingga dia bisa menyampaikan kepada petani kita itu, saya itu butuh singkong yang umurnya sekian, paritasnya ini, atau misalnya kadar acinya yang saya butuhkan segini sehingga rafaksinya potongannya itu tidak sampai dengan 20%. Kemudian kotorannya 0%. Bapak luar biasa, jawabannya sudah jelas sekali. Terima kasih Bapak Insinyur Jumali MIP, luar biasa sudah memberikan motivasi juga untuk para pelaku usaha petani singkong juga. Nanti kita tanya-tanya langsung dengan beliau juga dengan Ibu Irna, tapi kita break sejenak ya Bapak ya. Baik pemirsa, kita break sejenak. Setelah yang berikut ini kita akan bakal talkshow dan bincang-bincang kembali dalam program dialog khusus dengan tema singkong. Kita lanjutkan lagi obrolan talkshow pada hari ini, bincang-bincang mengenai temanya yaitu singkong. Selamat siang Bapak Slamet. Selamat siang. Dan pada hari ini juga kita sudah hadir meskipun terlambat tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Beliau sudah punya itikat baik. Selamat siang Bapak Joko Slamet. Kemudian juga ada Bapak Sartono, beliau datang dari Budi Start dan Sweetener. Selamat siang Bapak. Baik Bapak Slamet, kita lanjutkan untuk obrolan kita ya, tanya-tanya seputar kali ini temanya yaitu dengan tentang singkong. Berapa lama nih Pak untuk masa panen singkong? Terima kasih Mbak. Sebelumnya ini saya menyampaikan karena judulnya tadi budidaya singkong.
tentunya saya juga ingin bercerita dulu Boleh tentang Pak. bagaimana Silakan. budidaya singkong dan biayanya. Iya. Dan juga terima kasih ini sudah diundang sama Pak Ketua Dewan Lampung Tengah, juga Bapak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah. Dan kebetulan juga ini ada dari pabrikan sekalian hadir. Terima kasih. Saya lanjutkan. Ibu, ini saya selaku pelaku usaha petani. Iya. Saya petani singkong, juga ke ladang juga tentunya. Saya ingin menyampaikan bahwa tanam singkong ini membutuhkan biaya sangat banyak. Iya. Tentunya nanti hasilnya berapa kan nanti di akhir musimnya tadi. Itu saya sampaikan dulu, kalau untuk musim tanam singkong itu 1 hektar, kita perlukan bibit. Nah, bibit ini sekitar 120 ikat. Iya. Kali harganya itu sekitar 15.000, ketemunya itu 1.800.000. Iya. Kalau olah tanah untuk bajak dan lijer sebagainya itu, kalau 1 hektar itu olah tanahnya 3 kali, Pak. Kalau yang bagus kita bajak dulu pakai piringan, terus kita rotari biar gembur, terus kita lijer. Biasanya seperti itu, dananya anggarannya sekitar 2 juta. Terus ongkos tanam, nah ongkos tanam itu juga perlu saya sampaikan, 1 hektar sekitar 1.200.000 borongan. Nah ini kalau untuk pengendalian rumput, nah ini kita juga lakukan borongan. Ini kan hitung-hitungan biaya. Iya. Ya. Itu sekitar 1.400.000. Itu sudah 2 obat kali. plus tenaga. Ya, obatnya itu kalau 1 hektar itu pertama nyemprot itu kita pakai 4 liter. 4 liter. Kita yang pakai, kalau yang pakai yang sistemik itu kan ada harga yang 50.000. Itu udah 400.000. Ongkosnya itu 300.000 termasuk borongan. Iya. Borongan nyemprot. Jadi 1 kali semprot plus obat itu 700. Nanti kalau udah umur 4 bulan, 5 bulan kan tumbuh lagi tuh. Ya. Semprot lagi. Artinya biayanya 1.400.000. Dan ini untuk biaya itu selanjutnya pupuk. Nah, pupuk ini yang kendala kita. Kemarin ini memang dari pemerintah itu kan katanya dihapus, nggak ada subsidi. Iya. Nah, kalau di Lampung Tengah ini ya menjerit kalau nggak ada itu. Kalau untuk daerah lain ya mungkin jarang singkong, tapi kalau kita ini kan kena imbasnya sekali untuk pemupukan. Nah, ini saya hitung juga kalau kemarin itu terus Pusri itu menciptakan pupuk NPK singkong yang kandungannya itu 17625 yang banyak KCL-nya, ini harga per saknya itu kan 450.000. Oh, iya. Per kilonya 9.000. Kalau untuk maksimal, untuk bagus 1 hektar itu harus pakai 1 ton. Sudah 9 juta. Sudah 9 juta. Nah, Siap. saya hitung semua kemarin. Ini Total. sebenarnya sudah biasa kita Total ya Pak ya. lakukan seperti itu. Iya, silakan Pak. Boleh. Jadi totalnya itu sekitar biayanya itu sudah 15.900.000. 15 juta. 900. Nah, Itu jadi tuh nanti modal kalau awal sudah ya. selesai kita biaya itu kita tumpahkan itu semua, Iya. artinya kan tinggal nunggu pasca panen. Ya. Pasca panen ini memang betul yang disampaikan Pak Ketua Sumarso, tadi. iya. Mungkin Pak yang punya pabrik, Pak Joko ini keluhannya mungkin singkong masih muda pada dicabut, gitu Pak ya. Iya. Memang iya Pak, betul petani itu seperti itu. Kadang-kadang terbentur Ekonomi, kebutuhan. seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. Iya. Makanya ini kalau hitung-hitungan lagi, saya juga kalau ini kan kalau pasca panen itu, kalau saya pribadi itu tak serahkan yang punya mobil sama kuli. Oh. Kalau kita kasihkan pemborong itu ya, kalau saya juga kadang-kadang kasihan. Terus efeknya juga seperti yang disampaikan Pak Ketua, kalau perkiraan itu rugi, itu kan
Pasti rugi. curang dia nanti, Iya. bisa masukin tanah. Iya. Mungkin seperti itu Pak ya. Mungkin dari pabrik juga kadang kalau dulu mungkin ada kecurangan seperti itu, tapi kalau Ya. petani itu enggak kebentur kebutuhan, ya mungkin sampai tua. Terus sebenarnya dari pabrik juga ada aturan, cecekannya itu harus pretel lah rasanya seperti itu. Biar pabrik juga enggak mau sebenarnya menerima barang-barang yang enggak bagus. Iya. Terus masalah harganya itu adalah Iya. kemarin juga saya udah tanya harganya, karena saya juga kemarin barusan cabut gitu, Iya. barusan cabut. Tapi Berapa Pak tanya kisaran itu per kilo Harga? sekarang? Iya. harga itu saya kemarin kan saya survei Bu, kalau Iya. mau cabut itu tanya sama yang punya mobil. Oh, seperti Kemana itu. harga yang paling tinggi hasil netnya bersihnya itu ke petani itu yang paling tinggi mana? Iya. Karena yang tahu harga di BW di Tumpang Sari itu apa itu? Ya Pocowati itu namanya. Pokoknya di situ, PT-nya, terus di Rumas, terus di BW. Itu kan saya kemarin tuh cek. Kalau di Tumpang Sari itu masih 16,80. Iya. Potongannya sekitar 25, 26. Iya. Karena di sana itu katanya di kadar. Nah, terus kalau di Rumas Jaya itu saya kemarin sama sopir itu 14,5. 14,5. 14.500. 1.450. Potongan sekitar Iya. 20%. Oh, gitu. Terus yang di BW itu sekitar 1.250, tapi potongannya kecil 12 sampai 13. Nah, terus itu saya kan tanya, itu nanti kalau yang tahu betul kan sama itu kemana yang hasil landingnya netnya nanti saya Iya. terima kan itu. Rata-rata itu memang ya 1.000. 1.000. Ada yang lebih dikit, ada yang kurang dikit, mungkin Iya. kurang 25 atau lebih 100 ada Iya. kan seperti itu. Jadi kalau udah budidaya ini kalau 1 hektar kalau dicabut muda itu beratnya juga kurang. Oh, Mungkin 1 hektar mempengaruhi itu ya, Pak, ya? bisa cuman 20 atau 20 antara 20-25, tapi kalau apa itu lebih dari 8 bulan, 9 bulan atau 10 bulan itu bisa sekarang 30-35. Iya. Kan seperti itu. Itu pun tergantung juga ya namanya kita Iya. kalau hasilnya kan tak bisa menentukan. Iya. Gusti Allah aja yang tahu nanti hasilnya Iya. mau Ini berapa. karena sering Iya. selawatan. Lantas bagaimana nih Pak penanganan singkong pasca panen ya? Setelah atau sudah panen tuh penanganannya seperti apa? Atau juga nanti setelah itu dijual kemana? Ya itu tadi yang saya sampaikan. Petani itu polanya ada yang ditebas, Iya, ditebas. ada yang nyuruh mobil, yang punya mobil sama sekalian kulinya. Sekarang punya mobil nggak punya kuli juga nggak jalan. Oh iya. Gitu loh. Jadi polanya kita kalau jual singkong seperti itu, Langsung ke pabrik ya Pak ya? ke pabrik, Pabriknya, lewat ya. tenaga itu tadi mobil dan Tadi yang seperti dikatakan Pak Slamet ya, dulu pernah ya mendapatkan subsidi pupuk ya. Nah sekarang pada saat-saat ini lagi dalam masalah tidak mendapatkan subsidi, terutama pupuk gitu Pak, benar? ya, betul. Iya, menjadi salah satu. Jadi sekarang waktunya sangat tepat sekali Pak. Bagaimana keluhan atau permasalahan apa yang sering terjadi pada petani singkong pada saat ini? Pada saat ini sebenarnya ya itu tadi. Selain Kalau pupuk? kemarin tuh pupuk itu kalau tidak ada yang subsidi itu memang hitung-hitungannya kalau untuk petani ya memang berat. Berat. Kalau untuk pupuknya kalau nggak disubsidi. Cuman mungkin harapan kami petani itu pupuk tetap dimasukkan nanti untuk disubsidi Subsidi. untuk singkong. singkong. Kalau untuk yang non subsidi sudah Iya. ditawarkan ini harga 450 per karung, itu kan sangat berat untuk petani. Apalagi nanti kalau harga singkongnya turun. Wah, Iya, anjlok. ya Luar biasa ya Pak ya itu keluhannya. Selamat siang Ibu Irna Sari. Selamat siang. Iya. Bagaimana nih Pak support, support untuk penanganan ya. Sekarang ini kan Ibu sendiri sudah mendengarkan langsung keluhan bagaimana Pak Slamet menceritakan ya. Bagaimana peran Bank Rajasa untuk mungkin mendanai, mensupport, bahkan juga memfasilitasi beliau-beliau yang mungkin apalagi yang di pelosok-pelosok nih Bu. Bagaimana cara Bank Rajasa untuk mensupportnya? Baik, terima kasih Mbak Ilma. Ya. Izin Pak Ketua, Pak Kadis,
Bapak selamat ya, Bapak Ibu semua. Iya. Jadi kami kalau dari Bank Syariah Rajasa, Iya. tentunya kami kan di bidang keuangan ya Pak ya. Iya. Sesuai dengan visi kami Pak, visi kami juga adalah ingin membantu perekonomian rakyat khususnya Lampung Tengah. Dalam hal ini tidak dari dan tidak bukan, tidak ada yang kami bedakan gitu Iya. loh, baik itu dari petani, pedagang dan segala sektor ya Pak ya. Tentunya dari beberapa program yang sudah sebelumnya kami memang sudah ada, Iya. yang dari dulu itu memang untuk kredit umum kita sudah lakukan dan kita sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Merasakan manfaatnya. Nah, yang terbaru ini adalah yang kita sudah launching sejak tahun lalu itu adalah Kurda. Program Kurda yang dicanangkan dan digagas oleh Bapak Bupati sendiri, Iya. berikut mungkin dengan Pak Marsono dan seluruh aparat Lampung Tengah Iya. ya, yang memang sudah berjibaku untuk merumuskan ini Iya. dan dituangkan dalam Perbup, itu dengan subsidi 8% dari margin yang biasanya kami tawarkan ke nasabah pada umumnya. Nah itu sudah sangat membantu sebenarnya. Membantu. Nah program Kurda ini pun semua dari semua sektor ya, baik Iya. itu pertanian, perdagangan dan semuanya gitu, sebenarnya itu bisa menikmati, Mbak. Bisa menikmati. Bisa menikmati dan bisa mengambil manfaatnya. Karena dari kita itu hanya dikenakan 5% untuk pembiayaan program Lebih Kurda ringan ya, Bu, ini. ya? Lebih ringan. Sangat ringan sekali Sangat ringan. gitu loh. Nah, untuk operasionalisasi dan pembiayaan ini Iya. pastinya kan memang dari petani akan mengajukan masing-masing ini akan mengajukan sendiri ya kalau Iya. memang misalnya itu perorangan. Kami memang pada saat ini belum skema kelompok, Pak Ketua. Kita memang belum skema kelompok. Nah, adapun skema kelompok yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya itu memang bukan program pembiayaan, tapi dari program Corporate Society Responsibility kami, yaitu CSR. Ya, di mana kami dulu memang pernah membantu dalam hal pembibitan. Nah, mungkin dari sisi singkong ini mungkin kita pupuk ya, walaupun memang mungkin tidak sebesar dari tempat lain, artinya memang itu memang ada anggarannya untuk CSR itu, yang memang kita untuk membantu menumbuh kembangkan dan dirasakan manfaatnya untuk seluruh masyarakat Iya. gitu, terutama yang memang petani-petani ya, Iya. supaya perekonomiannya lebih maju. Kemudian tidak hanya dari operasional Pak, kita juga nanti melihat bagaimana siklus petani-petani ini yang selama ini sudah berjalan. Jadi dari sisi pembiayaan lainnya juga gitu loh Pak. Jadi Kurda ini tidak hanya untuk operasionalisasinya para petani, tapi memang kebutuhan lainnya yang mungkin mengganggu permodalan mereka, misalnya kayak tadi yang Iya. Bapak bilang mungkin butuh untuk pendidikan anak dan sebagainya. Nah itu juga memang kita bisa akomodir dari Iya. pembiayaan kita. Kebetulan memang produk kita banyak sekali Pak, dari Kurda, tidak hanya Kurda, kita juga membiayai itu ada yang namanya murah, memang itu untuk di pasar, mungkin lebih tepatnya kepada pedagang singkong mungkin ya, itu juga juga sangat membantu. Cuman itu mungkin ada skemanya tersendiri, tidak hanya Kurda. Kalau Kurda mungkin karena kita lihat siklusnya, lihat perputaran hasil dan sebagainya, memang masing-masing ada kelompok-kelompoknya sendiri. Nah nanti kita kalau memang petani atau pedagang yang memang mau mengajukan pembiayaan, yaitu kita bisa arahkan dia cocoknya di mana, gitu, seperti itu. Dan sistem yang tadi Bapak Ketua sampaikan untuk skema musiman sangat bisa gitu loh untuk petani gitu loh, dalam hal ini apalagi petani singkong gitu loh Pak. Jadi kalau tadi rata-rata dibutuhkan per hektar tadi 15 juta ya Pak ya, kalau itu 15 juta, nah memang itu kebutuhan dia setiap siklus. Iya. Nah seperti itu kita bisa biayai sebenarnya gitu loh Pak. Dari sisi itu tentunya ya dengan persyaratan-persyaratan yang memang pembiayaan yang pada umumnya lah gitu loh, tidak ada yang kita sulitkan gitu kalau untuk petani, apalagi kita kan memang Bank Syariah punyanya Lampung Tengah, yang memang harus mensupport apapun yang menjadi arahan dan visi misi yang sudah dicanangkan untuk program masyarakat Lampung Tengah. Seperti itu sih Mbak, kurang lebih.
Support dari Baik, kami terima ya, kasih dari Bu sisi ya keuangan. sudah menjelaskan betapa manfaatnya banyak sekali ya ketika mungkin Bank Rajasa sendiri juga berkontribusi untuk petani. Sebenarnya mungkin kalau komunikasinya baik, mungkin Bapak mungkin kalau belum bekerja sama dengan Rajasa boleh mencoba Bapak ya. Baik pemirsa, kita masih di Davika TV. Untuk dialog hari ini sangat seru sekali ya Bapak ya. Jadi semua di sini bisa menceritakan langsung keluh kesah dan Bapak Ketua DPR juga langsung mendengarnya tanpa ditutup-tutupi lagi nih Pak. Ada yang ingin ditambahkan lagi Pak Selamet? Mungkin ada yang masih mengganjal? Ada. Ada, boleh silakan disampaikan kembali. Saya Ternyata masih ada Pak. sebagai petani Iya. dan juga mewakili petani juga ke pabrik ini. Saya gini Pak Saton atau Pak Joko Slamet ya. Saya ini sebagai petani yang tadi saya ceritakan, kalau jual apa itu singkong itu kan tentunya pakai mobil yang sudah ada ulinya yang siap. Itu masalah harga tadi yang saya sampaikan, kalau BW 1.250 itu apa benar Pak? 1.200 itu turun lagi. Kalau tempo hari saya tanya seperti itu. Per Terus hari potongannya? Per hari ini? Potongannya Pak? Potongannya dari Relatif. 5% sampai 15%. Oh, 5%. 15 sampai 5 sampai 15. Iya. Tergantung harga haji. Ya. Kalau untuk harga sebenarnya Pak, Hmm. kita juga ada acuan keputusan gubernur. Oh, iya. Jadi pada saat itu keputusan gubernur itu bahwa harga terendah itu Rp900. Ya. Rp900 karena sebenarnya masih hanya di Lampung ini aja Pak yang sebagai singkong itu sebagai komoditas. Komoditas. Di luar Lampung ini singkong itu udah kurang diminati. Nah itu udah ada kebutuhan Pak, jadi 900 dengan potongan 10 sampai 15%, dan kita udah di atas, udah masih. Artinya menurut aturan gubernur 900 itu paling tinggi. Harga terendah. Harga terendah. Artinya masih bisa nanti kayak seperti dulu itu 2050, 1700 masih ada kemungkinan naik lagi. Bisa. Kemungkinan naik itu kan kalau dulu itu kan memang pasar kan dulu. Atau naik itu nanti kalau nggak ada singkong. Bukan Pak, sebenarnya di pasar itu Pak. Pasar itu kan kemarin kan perang Ukraina itu kan intinya gandum nggak ada, penggantinya mati. Nah sekarang udah masuk lagi. Nah akhirnya kita karena pesaing kita ini kalau di perusahaan administratif benar itu Thailand Pak, negara Indonesia ini sangat Thailand, baik. Vietnam ya. Ya, kalau mereka itu memang dibiayai sama pemerintah Pak. Jadi Alat-alatnya juga. memang langsung pemerintah, jadi dia tinggal nanam, umur juga sesuai. Jadi kalau itu udah panen biasanya di bulan sekitar Oktober, November, Desember. Artinya kalau belum cukup umur belum dipanen lah gitu. Iya. aja. Ya, sebetulnya negara kita juga sudah melakukan itu Iya. dengan pola-pola kredit usaha tani dulu kan, KUT kan, yang mana pemerintah membiayai semuanya. Tetapi lagi-lagi di negara kita ini, rakyat kita itu pada saat ada bantuan pemerintah itu sama dengan ngambil duit mbahnya. KUT macet semua kan. KUT macet semua, akhirnya diputihkan. Jadi memang belum selesai lah tugas. Kalau di sana itu kan mereka boleh dibilang itu tadi, pemerintah yang melakukan itu artinya subsidi harga. Kamu tanam saja, biayanya saya tanggung, umur sekian kamu panen, nanti dihitung bareng keuntungannya. Itu sebetulnya itu yang benar. Tapi kita kalau dilakukan itu, sama tadi dilakukan itu,
dibiayai oleh pabrik, dikasih pupuk sekian 1 hektar, biaya bajak sekian, biaya tanam sekian, yang sampai kalkulasi 15 juta dikasih, nggak dipupuk, nggak disemprot, karena sudah memiliki bosolah duit juga. Yang lebih dahsyat lagi, dolgen liyo. Nah, inilah tujuan kita hadir supaya pengusaha tidak dibohongin, perbankan nggak dihapusi. Bohong sama hapus kan beda, ya kan? Kemudian petani mendapatkan penghasilan lebih. Nah, maka saya minta cukup selektif aja, kita template. Ini loh yang harus kita lakukan. Ini loh yang harus kita lakukan. Gitu. Karena saya melakukan memang tepat 60-70 ton betul. Umur cukup. Dengan catatan umurnya cukup. Gitu loh. Dan perusahaan saya yakin kalau petaninya jujur, saya yakin mau. Kalau nggak mau dosa juga mereka. Orang dia dapat duit, untung. Kalau ini kebetulan dari apa tadi? Anak perusahaan Bumi Waras kan? Budistat kita ini, mereka punya pabrik di Vietnam. Mereka punya pabrik di Thailand kerjasama. Singkong ini nggak mau mereka beli dengan harga segitu. Mereka datangkan dari saya dan saya sudah pernah melihat itu. Karena dulu saya pernah marah mau saya tutup. Ditutup aja Pak. Asal Bapak mau nanggung dengan tenaga kerjanya. Kami ini Pak nggak untung perusahaan kami dengan pola ini. Enak kami datangkan dari Vietnam, dari Thailand. Saya diajak juga ke Surabaya. Pakai itu gede-gede itu, ini Pak notanya dari sana. Tinggal kami kemas, barangnya lebih putih, lebih bagus, lebih murah. Itulah makanya mau apa kita? Sementara mereka orientasinya untung, namanya pengusaha. Pengusaha duitnya dari bank. Banknya buang tai mata bangun tidur, udah beranak uang ini. Kan gitu. Nah, kalau kita sinergitas semuanya, semua intinya kan jujur itu hebat. Dan kejujuran bisa tertanam, terlihat di tanaman ini. Makhluk di dunia paling jujur nggak ada lain tanaman. Nggak percaya? Buktikan singkongmu kamu pupuk sekintal, dengan 2 kintal, dengan 3 kintal. Dia nggak akan pernah bohong. Hasilnya ya Pak ya. Hasilnya beda. Dan dia akan membalas kita berlipat-lipat. Contohnya, saya nanam jeruk, sekali nanam. Tapi saya pupuk, saya rawat. Udah 4 kali saya panen jeruk itu. Kan gitu. Nah, inilah bagian daripada edukasi yang kita lakukan. Dan ini nggak cukup banyak sekali diskusi dengan orang berbeda. Dan saya minta nanti Pak Joko Slamet kalau diundang jangan nggak tak jotos ya. Pak Sartono jangan nggak datang kalau saya undang diskusi lagi. Tak cari, tak cek gelut kan. Karena tugas kita sama, ya. Perusahaan mendapat keuntungan, petani saya tambah sejahtera, dinas ada progres, perbankan turun, melakukan edukasi juga. Nggak perlu semuanya. Kita lakukan template sehingga sedikit kita mulai akan menjadi contoh kepada yang lainnya. Luar biasa sekali ya. Baik, terima kasih Bapak Sartono, kemudian Ibu Irna Sari, terus juga Bapak Slamet. Semoga keluhan-keluhannya nanti kita cari solusinya bersama ya Bapak. Bapak Kadis juga sudah meluangkan waktu di kesempatan hari ini. Jadi sebenarnya tadi akan saya tanyakan bagaimana cara mesejahterakan. Ternyata Bapak ini tidak secara langsung juga tadi sudah banyak motivasi, bahkan solusi-solusi yang terbaik ya Pak ya sudah diberikan Bapak Umarsono. Baik Bapak, terima kasih semuanya untuk acara ini benar-benar luar biasa. Mungkin nanti kita sambung lagi di waktu selanjutnya ya Pak ya. Bisa meluangkan waktu seperti apa kata Bapak Ketua DPR, mohon kehadirannya lebih awal ya Bapak ya. Baik pemirsa, demikianlah obrolan kita bincang-bincang hari ini mengenai singkong. Baik itu keluhannya dari Bapak Slamet, dari pelaku usaha, kemudian juga sudah datang Bapak Kadis memberikan penjelasan, bahkan juga lengkap sekali. Ada Ibu Irna Sari dari Bank Rajasa, juga dari Sweet ya tadi, Budistat Sweetener, dan Bapak yang luar biasa sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi, dan kita sama-sama cari solusinya bersama. Kita jumpa lagi di lain waktu. Saya Imas Abelia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pemirsa, untuk Anda semuanya, kita masih di program Talkshow Dialog, dan Bapak ya, kita di tengah-tengah juga sudah hadir ya. Ada Bapak Joko Slamet. Selamat siang Bapak. Iya, kemudian juga ada Bapak Sartono ya. Bisa sedikit ceritakan Pak, mungkin peran di sana atau juga tugas-tugas ya yang ada di Budi Start dan Sweetener. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPRI yang saya hormati Bapak Kepala Dinas dan rekan-rekan semuanya. Di sini saya menyampaikan pertama dari mungkin penerimaan singkong ya. Iya, penerimaan singkong. Jadi kami itu dalam penerimaan singkong itu memang ada yang namanya kadar pati, karena kita mau membeli singkong itu sebenarnya yang kita ambil itu adalah kadar pati sebagai tepung tapiokanya. Jadi dalam hal ini yang mempengaruhi kadar pati itu ada beberapa macam, terutama bisa jadi varietas dari tanaman singkong itu sendiri. Terus yang kedua umur, mungkin umurnya, pemupukan juga itu penting karena itu untuk meningkatkan dari kadar pati yang mau kita ambil. Oh iya. Kadar pati itulah yang menentukan dari harga singkong tersebut. Oh. Jadi bukan itu aja, ada lagi tambahan yaitu kotoran, bonggol yang terikut kan gitu. Itulah yang menentukan. Jadi ada namanya potongan di situ. Nah di kami itu memang penerimaan saat ini di harga 1.200. 1.200. Tetapi potongan kami berdasarkan jika kadar pati itu bisa 20 atau lebih, misalkan 20, 21 atau 20 aja. Kami potongannya hanya 5%. Iya, berarti kadar singkong Kalau kadar acinya 20%, Iya. itu kira-kira singkong umur berapa? Biar Untuk tahu. kadar pati sekitar untuk 20% itu ada dua jenis Pak, satu varietas. Varietas. Kalau varietas misalkan sekarang ini yang lagi tren itu ada dua, Garuda sama Kasesat masih ada Kasesat. Singkong untuk umur itu umur sekitar 8 sampai 9 bulan, Iya. misalnya seperti itu. Itu bisa ketemu kadar pati di angka-angka itu. Jadi potongan itu berlaku untuk bonggolnya, terus tanah yang terikut, kan namanya cabut dan Iya. tanah mungkin ya. Seperti Ya, kebetulan kemarin saya kan sudah turun Pak Iya. Sartono. Sebelum saya mengundang ini, tentu saya sudah kumpulkan data dulu kan. Nah, kemudian kenapa saya ambil langkah mengadakan diskusi ini? Saya temukan seperti ini, singkongnya kan. Betul, Pak. Nah, ini tanahnya. Campur, banyak tanahnya juga ya, Banyak Pak, ya? tanahnya, katanya micin kan. Kemudian Itu bukti banget ya Pak ya? lah, Lah tanah semua isinya nih Pak. ini Jadi bonggolnya. ikut. Nah, Itu tuh. untuk pabrik singkong kita ini zamannya Pak SBY Iya. itu sudah mau turun Bu. Jadi ada tim pas pampres dan Khusus tim untuk- ahlinya khusus itu ngelihat dulu posisinya. Iya. Yang dilihat dengan yang kita bawa berbeda. Berbeda. Seperti itu. Kita sudah ada datanya Jadi Pak ya. yang kita bawa yang umur 8 sampai 9 bulan, ternyata begitu turun di lokasi kok seperti ini di Lampung Kasusnya seperti gitu. itu. Jadi mereka membatalkannya Pak Gajati untuk bahwa ini satu komoditi gitu loh Pak. Kami sangat senang Pak karena posisinya memang kami tidak punya perkebunan singkong. Jadi kami berharap sekali Untuk kita itu bisa menampung dalam. Jadi gini maksud saya Pak Sartono, maaf Iya. Mbak Bel, biar cepat dan langsung tas-tas kan. Ya, Pak. Yang dibutuhkan petani kenapa nyabut singkong dengan usia 5 dan 6 bulan? Tadi saya sampaikan, 1-2 bulan ini petani saya, rakyat saya, penanam singkong sampai ini nggak punya lahan loh, ya kan? Butuh uang untuk mendaftarkan anak sekolah. Pada saya daftar sekolah, pasti dengan seragam, sepatu, dan biaya yang timbul, Iya. ya kan? Sudah itu ada lagi musim yang akan sangat menghantui masyarakat yang sebetulnya ini salah. Salahnya kenapa? Sudah tahu hidup pas-pasan, hajatan, munjung sebanyak-banyaknya. Pada sudah dipunjung, mau nggak mau harus hadir. Punyanya hanya singkong itu.
Nah, maksud dari diskusi ini kita carikan solusi Cari mereka. solusi. Kasih dana talangan, mekanisme apa yang akan kita lakukan ini. Makanya saya undang Kepala Dinas Pertanian. Ini kebetulan petani singkong yang mewakili juga kelompok. Beliau ini perbankan dari bank Raja- yang dimiliki oleh Rajasa, Lampung ya. Tengah, Ya. Bank Rajasa, yang tujuannya adalah sama, memberikan jalan keluar itu. Iya. Dan kenapa saya panggil perusahaan untuk hadir juga? Gitu loh. Sebagai saksi. Tentu tidak bisa semua mengcover ini. Tapi saya inginnya, karena saya wakil rakyat, saya sering ketemu sama rakyat, keluhan mereka, punyanya cuma itu loh Pak, kami utang, nanti juga bayar, Iya. udahlah yang itu aja. Ya tapi kamu rugi. Nah maksud saya, bagaimana perusahaan hadir di sini dengan memberikan dana talangan juga, tapi cukup ketat. Harus ketat, saya juga nggak mau meminta ini, tapi berisiko kepada saya jadi jaminan, ya kan? Nah, bisakah langkah itu diambil? Sehingga petani yang punya 5 atau 6 bulan ini dikasih dana talangan, tadi kan disampaikan, biaya tanam singkong ini dikalkulasi dari Pak Slamet itu kan 16 juta. 16 juta. Sementara kalau dia dipanen 6 atau 7 bulan, kurang lebih dapatnya 25 ton. Sementara saya sudah melakukan riset, hipotesa, hadir juga kalau nggak salah Pak Jumali. Dengan usia 10 bulan, dengan pola yang kami lakukan, itu mendapat 75 ton. Kalau memakai pupuk pusri tadi, itu biaya 25 juta Pak Slamet, bukan 15 satu hektar. Lebih. Tetapi kalau dia dapat 75 ton, bersih mendapatkan 1.000 tadi per kilo, kan 75 juta. Biaya produksinya 25 juta, petani kita masih dapat 5 juta. 50 juta Iya. per tahun. Dengan asumsi 10 bulan sampai 11 bulan. Kalau petani kita sudah dapat 4 juta sampai 4,5 juta, kan udah sejahtera juga sebetulnya. Pola yang salah ini, ayo kita perangi bersama, ayo kita bergerak bersama gitu maksud saya. Itulah esensi daripada diskusi kita ini. Iya. Minta hadirnya perusahaan, minta hadirnya perbankan, minta hadirnya, kalau dinas pertanian ini, ya besok pasti minta duit. Pak, kami harus ada anggaran Pak untuk jalan itu. Iya. Ya nanti akan saya usahakan, kan gitu. Itu intinya daripada diskusi kita hari Iya, ini. diskusi. Dan saya akan lakukan diskusi ini beberapa kali, minta kesediaannya juga skema apa yang paling pas nantinya. Solusi. Itu intinya Pak Iya. Sartono, Pak Joko Slamet, dan Pak Slamet, dan juga Pak Kadis. Iya. Terima kasih Pak. Sebenarnya di perusahaan kami, apa yang Bapak sampaikan itu sudah pernah menyikapi, tapi terjadi Trouble. saya bilang masalah Pak. Salah. Sehingga karena di staf sultanan ini TBK, nanti kita bawa ke rapat manajemen apa yang disampaikan dari Bapak Ketua. Kita pernah dulu kerjasama dengan Unila untuk plasma Pak, itu sebagai tahap. Tapi ternyata itu kan pada tahun 2000 sekitar 2015 itu ternyata terjadi masalah itu. Nah masalahnya ada yang lari, ini singkongnya Nggak bayar, nggak dijual ke perusahaan Nah, itu, iya. walaupun sudah dibantu Iya. kan. ada misalkan pupuknya nggak nyampe ke lahan yang diagunkan. Nakal. Akhirnya, apa yang kita harapkan dengan kerjasama itu ternyata tidak tercapai. Justru kita merugi kan gitu tujuannya. Karena di situ ada harga net. Harga net itu dengan pembiayaan sebagai penjamin kita untuk melakukan dari tanam sampai panen kan gitu Pak. Itu kan ada. Itu ada. Mungkin itu sudah pernah diinginkan ya dikerjakan. Nah terus dengan masalah yang pernah terjadi Iya. ini kita panen juga nggak dapat hasil. Tentu manajemen merasa ini nggak cocok berarti Iya. kita terima saja kan gitu kira-kira. Artinya dulu perusahaan sudah pernah melakukan ini, tetapi para petani
pada saat yang dikasihkan pupuk nggak dipupukkan di sana, mungkin Iya. dijual ya. Karena kita melihat dari hasilnya Pak. Hasilnya tidak maksimal. Setelah itu, setelah panen pun ada juga yang nggak dijual ke perusahaan, begitu ya. Iya. Nah, oke. Jadi kami Itu Pak Jadi Kadis, permasalahannya tahu. itu tugas kita bersama. tambah lagi Pak. Kalau untuk singkong, hitungan hari itu kadar pati akan turun. Akan berbeda. Pada saat banjir atau banyak singkong masuk ke pabrik, itu biasanya bisa sampai 3 hari Pak. Nggak mungkin saya ngambil yang belakangan kita masukkan, nggak mungkin. Oh iya. Jadi singkong yang kita giling ini 3 hari semua. Gitu, kalau pada saat itu makanya bisa harga turun gitu Pak. Karena posisinya panennya berbarengan. Inilah kita terjadi 2 musim ini Iya. Pak. 2 musim, jadi kita agak kesulitan nanti Iya. pada saat semua, apalagi padi itu ditanamin singkong untuk nunggu musim Padi akan datang. iya, Setelah panen akan padi. datang. Iya Pak. Nah itu ini kan masuk semua karena dia buru-buru mau nanam padi. Iya. Biasanya seperti itu. Kalau kita Memakan nggak waktu luang. kalau nggak kita terima, kita ya seperti itu. Kalau kita terima ya akhirnya kita tetap terima dengan harga dan mungkin potongan yang kita sesuai. Iya. Baik, terima kasih Pak Sartono atas penjelasannya. Mungkin nanti kita bisa diskusi kembali dan cari solusinya. Ternyata di sini kita terbuka semua Pak ya. Jadi salah satu sama lain juga saling menceritakan bagaimana kendalanya ya Bapak ya. Mungkin ada yang pengen ditambahkan dari Bapak Joko Slamet? Cukup sama saja ya.